Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu turunan dengan dua masalah dengan satu tema. Dua masalah yang dimaksud adalah kecepatan sesaat dan gradien garis singgung. Yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu mengenai kecepatan sesaat. Misalkan ada sebuah partikel bergerak atau ada sebuah benda bergerak dari A sampai dengan ke B sepanjang garis lurus. Persamaannya adalah X sama dengan XT, dengan XT menyatakan posisi benda tersebut atau posisi partikel tersebut pada saat T. Maka ia akan memiliki kecepatan rata-rata T sama dengan A sampai dengan T sama dengan B, yaitu rumusnya adalah VA, B sama dengan XB kurangi XA dibagi B min A, ya. Seperti yang kita ketahui secara umum, rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T, di mana di sini S-nya adalah jarak akhir dikurangi jarak awal dibagi kecepatan dibagi waktu tempuh, ya. Sehingga jika ditanyakan kecepatan sesaat pada T sama dengan A, kita mempunyai rumus VA sama dengan limit B menuju A pada saat XB dikurangi XA dibagi B dikurangi A. Contoh, misalkan ada sebuah benda jatuh dari ketinggian 100 meter. Bendanya jatuh dari ketinggian 100 meter. Pada saat T, persamaan ketinggiannya atau HT-nya itu sama dengan 100 dikurangi 4,9 T kuadrat. Yang ditanyakan adalah kecepatan pada saat T sama dengan 1. Maka V1 sama dengan limit T menuju 1, HT dikurangi H1 per T min 1. Ya. HT-nya di sini kita punya 100 min 4,9 T kuadrat. Maka kita tulis 100 min 4,9 T kuadrat dikurangi H1. H pada saat 1. 100, ini kita tulis ulang, 100 min 4,9 1 dikuadratkan per T min 1. Maka limit T menuju 1 adalah 100, ini ditulis ulang ya, 100 dikurangi 4,9 T kuadrat dikurangi 100 dikurangi 4,9 dikali 1 dikuadratkan. Hasilnya adalah negatif dikali positif 100, maka menjadi min 100. Negatif kali negatif positif. 4,9 dikali 1 dikuadratkan adalah 4,9 dikali 1 dibagi T min 1. Sehingga limit T menuju 1 adalah, ini bisa kita sederhanakan ya, 100 dengan negatif 100 itu habis ya. Kemudian di sini ada 4,9 T kuadrat ditambah 4,9 dikali 1. Maka yang ini juga bisa kita sederhanakan bentuknya, 4,9 kita keluarkan dikali negatif T kuadrat ya. Ini adalah negatif T kuadrat dikali positif 1 dibagi T min 1. Yang ini belum bisa kita substitusi dengan 1 karena nanti hasilnya akan menjadi 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Maka yang 1 min T kuadrat ini kita sederhanakan bentuknya menjadi 1 plus T dikali 1 min T. Yang ini supaya bentuknya sama dengan yang atas, maka kita ubah posisinya 1 min T. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. 1 min T dengan 1 min T itu habis. Supaya bentuknya sama dengan yang atas 1 min T, maka ini kita kalikan dengan negatif ya, supaya ketika dikalikan itu hasilnya tetap seperti ini, T min 1. Ini untuk membuktikan bahwa 1 plus tadi kalikan 1 min T itu adalah 1 min T kuadrat. Kita kalikan 1 dikali 1, 1 dikali min T adalah min T, T dikali 1 T, T dikali min T adalah min T kuadrat. Ini habis, maka hasilnya adalah 1 min T kuadrat, sama seperti ini. Oke, yang ini kita coret ya. Menyisakan 4,9. Ini kita lihat
4,9 kita tulis lagi, menyisakan 1 plus T. Ini ada negatif, dikalikan dengan negatif. Di sini baru kita substitusi. Substitusi apa? Substitusi T menuju 1, sehingga ini kita ganti dengan 1. Min 4,9 dikali 1 plus 1 hasilnya min 9,8 meter per second. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian kita punya contoh yang kedua, misalkan ada sebuah benda yang awalnya diam kemudian dia jatuh karena ada sebuah gaya berat. Carilah kecepatan pada saat T sama dengan 3,8 detik, kemudian T sama dengan 5,4 detik. Tetapi sebelumnya kita diminta untuk mencari T pada saat A detik. Jika kecepatannya itu, ya, jika kita punya sebuah fungsi Ft itu sama dengan 16 T kuadrat. Maka yang pertama kita mencari kecepatan pada saat T sama dengan A detik pada posisi Ft sama dengan 16 T kuadrat. V atau VA di sini ya, limit H menuju 0, F A plus H dikurangi FA per H min 0. Posisi awal benda itu adalah FA, posisi akhirnya itu bergeser sejauh H, sehingga di sini kita buat A plus H. Artinya benda tersebut dari posisi awal A bergeser sejauh H. F A plus H dikurangi FA per H min 0. Limit H menuju 0, ini kita masukkan fungsi yang kita punya. F A plus H-nya adalah 16. A plus H dikuadratkan ya. 16 T kuadrat. T-nya ini kita ganti jadi A plus H. 16 A plus H dikuadratkan dikurangi pada saat A 16 A kuadrat per H. Ya, ini kita kalikan seperti biasa. Kita kalikan kuadrat. A plus H kuadrat akan menjadi 2 dikali 16 kali A adalah 6, ya, ini kita kuadratkan akan menjadi A kuadrat. Kemudian 2 AH, kemudian H kuadrat. Jadi perkaliannya ini akan menjadi A kuadrat ditambah 2AH ditambah H kuadrat. Yang ini kita kalikan dengan 16 menjadi 16 A kuadrat, kemudian 2 kali 16 32 AH ditambah 16 H kuadrat dikurangi 16 A kuadrat per H. Ada yang bisa kita sederhanakan? Ada ya. 16 A kuadrat dengan negatif 16 A kuadrat bisa kita coret. Kemudian yang ada unsur H-nya di situ, yang ada variabel H, bisa kita coret dengan H yang bawah. Ini habis. Tinggal 32A. Kemudian yang atas 16 A kuadrat, H kuadratnya kita hilangkan 1 menjadi 16H. Di sini baru kita bisa substitusi H menuju 0. H menuju 0 ini 32A ditambah 16 dikali H. H-nya adalah 0. 16 kali 0. Sehingga menyisakan 32A meter per second. Kemudian kita diminta untuk mencari ketika T 3,8 detik. Maka V-nya adalah 32 dikali 3,8 detik sama dengan 121,6 meter per second. Yang kedua, T pada saat 5,4 detik, V sama dengan 5,4 sama dengan 32 dikali 5,4 detik sama dengan 172,8 meter per second. Ya, ini untuk kecepatan sesaat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah yang kedua, yaitu gradien garis singgung. Misalkan kita punya sebuah grafik ya sama dengan fx. Ya, kita gambarkan seperti ini. Y sama dengan fx ya. Grafiknya seperti ini. Di sekitar x sama dengan a, titik singgung P. Di sini ada dua titik singgung, P dan Q. Titik singgung P itu adalah A, FA. Kemudian titik singgung di Q adalah B, FB. Sehingga garis lurus yang melalui titik P dan Q itu memiliki persamaan seperti ini. M sama dengan FB dikurangi FA per B dikurangi A. Dan gradien garis singgung pada grafik Y sama dengan Fx itu adalah
Ya. Maksud saya adalah gradien garis singgung di titik P, titik sini ya, titik P. Rumusnya adalah MA sama dengan limit B menuju A, FP dikurangi FA per B min A. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah grafik dengan fungsi Y sama dengan X kuadrat di titik 1,1. Ditanyakan adalah persamaan garis singgungnya, maka M1 sama dengan limit X menuju 1, Fx min F1 per X min 1. Fx min F1. Di sini kita punya persamaannya adalah X kuadrat, maka di sini Fx-nya adalah X kuadrat min 1 per X min 1. Ini satunya dari mana? 1 dikuadratkan ya. Kemudian limit X menuju 1, kita tidak bisa mensubstitusikan di sini, maka kita sederhanakan bentuk yang X kuadrat min 1 menjadi X min 1 dikali X plus 1 per X min 1. Di sini ada yang bisa kita coret, menyisakan X plus 1, baru kita substitusi angka 1, angka 1 ini. 1 atau X menuju 1 ya. Karena X-nya menuju 1, limit X menuju 1, maka ini kita ubah, X-nya adalah 1, 1 plus 1 sama dengan 2. Sehingga di sini M-nya adalah 2. Yang ditanyakan apa? Persamaan garis singgung. Kita tahu bahwa ya ini yang saya ingat ini adalah pelajaran ketika SMP. Persamaan garis singgung Y min Y0 sama dengan M dikali X min X0. Y0-nya berapa? X0-nya berapa? Ini kita misalkan 1,1 itu adalah X0, Y0, sehingga kalau kita substitusi angka tersebut, maka Y min 1 sama dengan 2 dikali X min 1. Sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.